Dalam integritas lantang kali ini akan menyoroti tentang Danantara dari pertanyaan Ibu Rina Jakarta. Coba integritas menyoroti Danantara supaya tidak seperti kasus 1MDB sampai Perdana Menterinya masuk bui, menjadi skandal korupsi terbesar di dunia. Juga nih pertanyaan. Jadi mungkin sebelum menjawab apa itu skandal MDB, ya kan, 1MDB yang menyeret Perdana Menterinya Pak Najib, mungkin juga masyarakat bertanya-tanya apa itu Danantara. Mungkin sebagian ada yang sudah memahami, tapi sebagian masyarakat Indonesia pasti saya pastikan banyak yang tidak mengetahui, karena memang saya juga aneh ya, kami yang di media aja Danantara seperti selesai tidak melakukan sosialisasi di kampus-kampus ataupun di mana kita mendengar, sehingga setelah kelahirannya, padahal ini Danantara dibentuk baru tahun 2025. Oke, mungkin saya bisa jelaskan Danantara itu apa. Danantara itu adalah lembaga pengelolaan investasi milik negara Indonesia. Singkatannya adalah Daya Anagata Nusantara, ya kan? Memiliki fungsi dan tujuan utama adalah melakukan konsolidasi dan manajemen aset yang milik BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, ya kan, PLN, Telkom, perusahaan tambang, Main ID, ya kan, itu disatukan, ya kan. Tujuannya adalah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi nasional. Itu salah satu tujuan, fungsi dan utama Danantara. Modal awal yang diberikan sekitar 20 miliar atau sebesar 320 triliun, dan total aset mungkin kalau digabung BUMN seluruhnya targetnya akan mengelola sekitar 14.000 triliun sampai 14.700 triliun. Itu yang bisa disampaikan tentang Danantara. Apa hubungannya dengan 1MDB di Malaysia? Mengapa dibandingkan dengan 1MDB di Malaysia? Karena memang tujuannya 1MDB dengan Danantara tidak jauh berbeda, ya kan? Artinya 1MDB di Malaysia juga yang dibentuk oleh pemerintah Malaysia memiliki tujuan yang terdengar sangat mulia. Pertama, menarik investasi, mempercepat pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ya, itu tidak jauh berbeda kan, sama dengan tadi yang saya sampaikan dengan Danantara. Termasuk intinya adalah seluruh 1MDB dan Danantara intinya adalah mengelola aset dan modal negara agar menghasilkan nilai tambah jangka panjang. Itu kesamaannya. Namun yang jadi pelajaran bagi kita masyarakat, mengapa 1MDB menjadi catatan? Karena ini menjadi aib finansial atau finance, lembaga keuangan yang saat ini telah masuk mungkin menjadi kasus korupsi terbesar di dunia. Perdana Menterinya juga telah dihukum 15 tahun dan denda triliunan. Itu yang menjadi perhatian kita. Mengapa itu menjadi perhatian? Bayangkanlah kalau lembaga itu dipakai sebagai sarang korupsi atau kong kali kong di antara para pengurus, ya mereka sendiri yang memiliki kekuasaan, itu yang tidak kita inginkan. Itu di Malaysia. Ini Indonesia yang sangat terkenal dengan korupsinya, ya apalagi kita semakin takut lah. Jadi ya kita harus kasih warning ini tentang Danantara. Jangan coba-coba, ini zaman keterbukaan. Namun saya juga membuka beberapa literasi, ternyata begini nih, Danantara juga harus membuka diri sekarang, jangan merasa menurut saya menutup, karena lembaga ini kan mengelola hampir uang negara ribuan triliun. Ya tentunya masyarakat dan Danantara punya hak dan kewajiban yang sama seperti kami untuk memberikan mungkin keterbukaan informasi apapun, karena
setelah kita lihat di Amerika yang menurut saya juga ada beberapa kasus yang mirip dengan 1MDB, kasus Lehman Brothers, ya kan, juga ambruk, ya kan. Bahkan tahun 2023 ada ini namanya Silicon Valley Bank, itu yang dianggap dekat dengan dunia teknologi, mengalami kegagalan, ya kan, karena salah mengelola risiko bunga dan menghadapi penarikan besar-besaran. Nah, ini dari kasus Silicon Bank juga kita harusnya juga dan antara bisa belajar banyak. Karena menurut saya di Silicon Bank itu bukan hanya sumber daya manusianya yang luar biasa, teknologinya juga luar biasa. Dan antara, aduh, menurut saya masih seuprit lah, masih 2025. Jadi jangan merasa so hebat lah. Ya, harus benar-benar ini menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan. Ya, kritik ya tidak ada yang menyenangkan, tapi kita bisa menarik positifnya saja. Nah, dari kasus itu mungkin yang bisa kita sampaikan ada 4 poin yang menurut saya harus diingat betul sama Danantara, karena memang kita sebagai masyarakat memberikan warning agar pertama Danantara harus memberikan transparansi, prinsip itu yang menjadi utama. Ya, harus mengetahui masyarakat arah dan tujuan investasi, target yang ingin dicapai. Dan yang kedua, ini utama dan penting, laporan keuangan yang rutin yang mudah diakses oleh publik. Itu penting. Kasus 1MDB itu karena memang melakukan ya seperti tertutup, sulit untuk diakses. Nah, ini penting catatan yang kedua ini, bahwa laporan keuangan yang rutin dan mudah diakses oleh publik, sehingga publik akan mengetahui seperti apa perkembangan Danantara ke depan. Yang ketiga, audit independen dan pengawasan harus kuat dilakukan dan konsisten. Ini yang ketiga, audit independen. Dan yang terakhir, yang keempat adalah setiap keputusan investasi Danantara harus dipertanggungjawabkan. Tidak semua investasi akan berhasil, tetapi masyarakat berhak mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengambil keputusan. Itu penting, dan itu menjadi warning untuk Danantara dalam melakukan aksi korporasinya mereka. Nah, mungkin kita dari sisi masyarakat tidak henti-hentinya, karena tugas utama kita sebagai warga harus aktif mengawasi, ya kan, harus juga kita ikut membantu Danantara supaya tetap di jalurnya. Seperti saat ini kita mengingatkan Danantara, para pemangku di Danantara. Mungkin itu yang menjadi ini. Jadi kasus MBD atau runtuhnya Lehman Brothers ya artinya menjadi pelajaran bahwa kepercayaan publik tidak dibangun oleh janji dan ukuran aset yang besar, melainkan oleh keterbukaan dan akuntabilitas dan pengawasan yang konsisten. Karenanya Danantara harus menjadikan pelajaran-pelajaran di atas sebagai pengingat untuk selalu mengedepankan transparansi dan tata kelola yang baik. Dan di sisi lain, masyarakat juga harus tetap kritis dan aktif untuk mengikuti perkembangan serta berani meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan aset negara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di lantang kali ini. Salam integritas.